Halo, nama saya adalah Daniel Pratama Manurung dengan NIM 13012132881. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini eh, yaitu laporan ini dibuat oleh kami untuk memenuhi salah satu tugas pemodelan basis data yaitu untuk pengganti nilai UTS. Nah, laporan ini memuat aturan bisnis, pemodelan konseptual, dan pemodelan logikal. Nah, jadi pada laporan ini kita itu memilih bisnis yaitu toko komputer karena sesuai dengan perkembangan zaman yang banyak memerlukan komputer. Lalu ada aturan bisnis yang tertera di sini adanya yaitu pengantar barang harus mengirim sesuai dengan pesanan konsumen dan mengirim dilakukan 1 kali 24 jam sesudah pembayaran. Nah, di sini agar barang yang dikirim sudah dicek terlebih dahulu pada saat dikirimkan dan kalau sudah dibayar baru sesudahnya kita langsung melakukan pengiriman. Habis itu web development harus siap 24 jam untuk mengontrol website pembelian untuk melakukan transaksi yang aman. Nah, jadi di sini uh, kita harus mengontrol website tersebut agar tidak mudah dibobol oleh orang-orang nakal atau orang yang jahat agar mudah digunakan. Nah, terus habis itu website yang kita gunakan itu bernama kingcomputer.com agar mudah menarik pembeli sesuai dengan namanya. Yang keempat, aturan bisnis kita itu ada staf pengecekan barang. Nah, staf pengecekan barang ini berfungsi untuk selalu dia merestock atau mengambil barang dari produsen setiap seminggu sekali sesudah barang-barang yang udah mulai berkurang. Lalu habis itu bendahara. Nah, aturan bisnis untuk bendahara ini supaya kita mengetahui untung atau ruginya setiap penjualan dan berapa barang yang sudah terjual pada saat hari itu. Sekian dari saya. Saya Muhammad Had Ramadan dari kelas F4512. Kali ini saya akan menjelaskan entitas dan atribut yang kami pakai di studi kasus kali ini. Dalam entitas, kami memiliki 8 entitas. Kebetulan semuanya merupakan tipe entitas kuat, di mana memiliki nama entitas masing-masing seperti pembeli, website, barang, pembelian, web dev, bendahara, pengantar, dan juga staff. Dan tentunya untuk setiap entitas memiliki atribut yang masing-masing, seperti atribut pada entitas pembeli dengan ID pembeli, nama pembeli, email pembeli. Lanjutkan dengan atribut dari entitas website dengan nama website dan juga keterangan website. Dan seterusnya, atribut dari entitas barang, atribut dari entitas pembelian, dan juga atribut dari masing-masing petugas yang memiliki isi ID petugas dan juga nama petugas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andus Sejatullah Rahman dari kelas IAP4512. Di sini saya akan mempresentasikan hasil relasi pemodelan konseptual milik kelompok saya, yaitu kelompok 7. Di sini kita akan melakukan memiliki skenario di mana seorang pembeli akan mengakses sebuah website yang bernama kingcomputer.com, di mana dia akan mengakses website ini guna untuk membeli suatu hardware atau komponen komputer. Pada tabel pertama kita memiliki nama entitas satu yaitu pembeli yang akan mengakses nama entitas kedua yaitu website. Di sini terjadi kardinalitas one to n yang memiliki constraint mandatory optional. Setelah pembeli ini mengakses website, maka website akan menyampaikan informasi ini kepada webdev. Webdev adalah orang yang memelihara website. Ini menghasilkan kardinalitas n1 yang memiliki constraint mandatory optional. Setelah melakukan pemeliharaan pada website, maka website akan melakukan posting barang-barang yang diinginkan oleh sang pembeli. Ini akan menghasilkan kardinalitas one to one yang memiliki constraint mandatory optional. Setelah memposting barang-barang yang diperlukan, maka pembeli akan melakukan pembelian, di mana ini menghasilkan n to one yang memiliki constraint mandatory
opsional. Setelah melakukan pembelian, maka pembelian ini akan disampaikan kepada staf yang akan mengecek pembelian tersebut. Setelah menghasilkan kardinalitas N-to-1 dan memiliki constraint mandatory optional. Setelah melakukan pengecekan, maka pembelian akan mengantar kepada pengantar. Ini menghasilkan N-to-1 di mana constraint memiliki mandatory optional. Setelah melakukan pengantaran, maka pembeli akan mencatat invoice ke bendahara. Dan ini menghasilkan kardinalitas N-to-1 dan memiliki constraint mandatory optional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bonifacius Tarigan. Melanjutkan dari pemaparan dari teman saya, tabel relasi sebelumnya dapat kita implementasikan ke dalam diagram IRD. Dalam diagram IRD ini akan dimulai dengan entitas pembeli, di mana pembeli akan melakukan akses kepada website dengan pembeli memiliki kardinalitas 1, constraints mandatory, dan website memiliki kardinalitas many dengan constraints optional. Lalu di sisi lain, web developer akan memelihara website dengan web developer memiliki kardinalitas 1 dengan constraints optional dan website kardinalitas many dengan constraints mandatory. Lalu entitas website akan berisi postingan barang yang akan dijual. Di sini website memiliki kardinalitas 1 dengan constraints mandatory dan barang memiliki kardinalitas 1 constraints optional. Lalu barang tersebut akan diserahkan ke dalam proses pembelian yang berperan sebagai pembelian, di mana barang memiliki kardinalitas many dengan constraints mandatory dan pembelian memiliki kardinalitas 1 dengan constraints optional. Lalu hasil pembelian tersebut akan dicek oleh staff, di mana staff akan memiliki kardinalitas 1 dengan constraints optional dan pembelian memiliki kardinalitas many constraints mandatory. Lalu setelah dicek oleh staff, maka barang tersebut akan diantar oleh pengantar atau kurir, di mana pembelian di sini memiliki kardinalitas many constraints 1 dan pengantar memiliki kardinalitas 1 dengan constraints optional. Lalu hasil dari pembelian tersebut akan dicatat pembayarannya oleh bendahara, di mana pembelian di sini memiliki kardinalitas many dan opsional mandatory. Sedangkan bendahara memiliki kardinalitas 1 dengan constraints optional. Sekian presentasi diagram IRD dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Abdul Hadsani, nomor induk mahasiswa 130-121-3307. Saya akan menjelaskan mengenai skema relasinya dari diagram IRD ini. Di sini kita lihat web developer memelihara website, pembeli mengakses website, barang adalah postingan website, yang barang berperan di pembelian, bendahara mencari invoice pembelian, pengantar pembelian, dan staf mengecek pembelian. Maka di skema relasinya akan jadi seperti ini. Web developer yang tadi karena mengakses website, maka ada foreign key di website yang berelasi ke web developer. Jadi ID web developer ini berelasi dengan entitas web developer ini di primary key-nya. Kemudian ada pembeli yang tadi mengakses website ini berelasi ke website. Jadi ya, sama halnya seperti web developer tadi, karena pembeli mengakses website, jadi foreign key pembeli berelasi dengan primary key pembeli. Begitu juga dengan barang. Barang ini kan itu adalah postingan dari website, maka sama halnya seperti web developer dan pembeli, foreign key barang ya, berelasi dengan primary key barang, yang kemudian
diarahkan ke pembelian. Karena barang itu adalah berperan di pembelian, maka ID pembelian yang ada di sini, primary key pembelian ini berrelasi dengan foreign key pembelian di entitas barang. Dan kemudian kita ke entitas pembelian ini. Di sini ada 3 foreign key dari entitas staff, pengantar, dan bendahara. Karena ketiganya sama-sama mengakses berhubungan dengan pembelian, yaitu staff yang berperan sebagai pengecek pembelian, maka foreign key dari staff berrelasi dengan primary key staff. Begitu juga dengan pengantar yang perannya adalah mengantar pembelian, maka foreign key pengantar berrelasi dengan primary key pengantar. Dan juga sama halnya dengan bendahara yang mencatat invoice di pembelian, maka foreign key bendahara berrelasi dengan primary key bendahara. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai skema relasi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga laporan yang sudah dibuat ini dapat memenuhi nilai UTS pemodelan basis data. Saran dan juga masukan dari Bapak dosen sangat diharapkan untuk laporan ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.